you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jadwal drawing ASEAN Cup U23 2025 akan digelar bulan ini di Jakarta. Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah ASEAN Cup U23 2025. Melansir dari laman PSSI, proses drawing alias undian grup akan digelar di Jakarta pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Dijadwalkan ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 15 hingga tanggal 31 Juli tahun 2025. Rencananya 12 tim akan berpartisipasi dalam kejuaraan ini. Ke-12 itu nantinya diundi ke dalam 3 grup. Itu artinya setiap grup berisikan 4 tim. Adapun PSSI telah memiliki 2 stadion yang digunakan sebagai tempat pertandingan. 2 stadion tersebut ialah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Terakhir kali ASEAN Cup U23 digelar ialah pada 2023 di Thailand, di mana timnas U23 Indonesia finish sebagai runner-up. Dan juara bertahan ialah Vietnam. Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di final melalui babak adu penalti. Dalam pertandingan pada waktu normal dan tambahan waktu, skor sama kuat 0-0. Saat itu, penendang terakhir penalti timnas U23 Indonesia yang gagal ialah Hernando Ari. Adapun pemain-pemain yang memperkuat timnas U23 Indonesia kala itu ialah Hernando Ari, Robby Darwish, Beckham Putra, Muhammad Ferrari, Arhan Fikri, Alveandra Dewangga, Ramadan Sananta dan lainnya. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Timnas Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen internasional pada bulan September mendatang. Negara yang dimaksud yakni Malaysia dan Lebanon. Sebagai informasi, Malaysia kini berada di urutan ke-131 ranking FIFA. Di sisi lain, Lebanon bertengger di peringkat 112 dunia. Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ke-123 dunia. Bila sanggup mengalahkan Malaysia dan Lebanon, timnas Indonesia tentu bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA. Menurut info dan sumber dari The ASEAN Football, yang mendapat informasi dari VA Lebanon, Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri Nations selama pertandingan FIFA dari 1 sampai 9 September tahun 2025. Tulis akun tersebut. Sementara itu, rencana ini bakal batal bila timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ajang ini bakal digelar pada Oktober tahun 2025. Timnas Indonesia kini memang berpeluang cukup besar untuk lolos ke putaran keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menempati posisi keempat grup C dengan raihan 9 poin. Bila sanggup mempertahankan posisi 4 atau naik ke peringkat ketiga, timnas Indonesia akan lolos ke putaran keempat. Namun, turnamen belum resmi. Tergantung apakah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau tidak. Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Regulasi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia banyak dibicarakan warganet tanah air. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal dimainkan pada Oktober tahun 2025. Akan ada 6 negara untuk memperebutkan 2 tiket lolos otomatis terakhir ke ajang Piala Dunia 2026. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan juara grup bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Peringkat kedua bakal menjalani playoff antar benua pada November tahun 2025. Kabar tersebut berawal dari minat China yang ingin jadi tuan rumah ronde keempat. Berita tersebut muncul pertama kali melalui akun sosial media X atau Twitter milik Titan Sports. CFA telah mengumumkan bahwa Tiongkok akan mengajukan tawaran untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia FIFA AFC yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. 3 hari pertandingan, 8, 11, tanggal 14 Oktober, tulis Titan Sports. Penawaran telah dibuka di antara kota-kota Tiongkok untuk mencari tempat yang tepat untuk menyelenggarakan acara tersebut. Batas akhir pengajuan adalah tanggal 6 Mei, lanjutnya. Lalu, akun bernama Footy Ranking mengabarkan bahwa AFC telah membuka penawaran menjadi tuan rumah di ronde keempat bagi negara-negara manapun. AFC telah membuka undangan penawaran kepada asosiasi anggotanya untuk menjadi tuan rumah putaran 4 Piala Dunia, tulis Footy Ranking. Akan ada 2 grup di putaran 4, masing-masing akan dimainkan di tempat terpusat, lanjutnya. Bagaimana dengan regulasi resmi dari AFC? Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut sebenarnya sudah merilis aturan tersebut sejak 2023. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, hak sebagai tuan rumah dilekatkan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. 2 grup terpusat yang diisi masing-masing oleh 3 negara, hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga, tulis rilis AFC. Bagaimana kesempatan timnas Indonesia sebagai tuan rumah? Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Uni Emirat Arab mengoleksi 13 pon, sedangkan Irak dengan catatan 12 poin di ranking kedua. Dengan 2 laga sisa, timnas Indonesia punya 9 poin dan berada di peringkat terbawah. Artinya, skuad Garuda masih punya kesempatan untuk jadi tuan rumah ronde keempat. Syaratnya, timnas Indonesia harus bisa memenangkan semua pertandingan di sisa ronde ketiga agar bisa menjadi tuan rumah. Tentu, kondisi tersebut harus dibarengi dengan hasil tim-tim lain di 2 laga sisa.